Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita hari ini masih tetap semangat untuk belajar meskipun masih diberlakukan pembelajaran dari rumah. Hari ini kita masih mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, materi kelas 6, pembelajaran keempat. Adapun hari ini yang akan kita pelajari materi ajarnya adalah bahasa Indonesia, menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia. Kemudian PPKN menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Pembelajaran keempat. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Lanjut, kita akan membaca teks tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehnya hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, setelah kita membaca teks tentang Thomas Alva Edison, selanjutnya kita akan membuat sebuah informasi pada teks eksplanasi, kemudian menuliskan informasinya pada grafik. Paragraf yang pertama, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Tadi setelah kita membaca, maka kita akan mengetahui bahwa topik yang ada pada paragraf pertama yang dibahas adalah tentang penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Selanjutnya paragraf kedua, deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Nah, berdasarkan bacaan yang tadi kita sama-sama baca, kita ketahui bahwa seorang Thomas Alva Edison adalah penemu yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kemudian paragraf ketiga, masih deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Maka penjelasannya, setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana yang besar, bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan pada 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam. Kemudian paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat disimpulkan tentang Thomas Alva Edison?
Nah, paragraf keempat ini berbicara tentang kesimpulan, pesan, atau pendapat pribadi si penulis. Maka kita bisa menyimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison adalah sikap yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Seperti tadi dijelaskan bahwa Edison itu tidak memasuki pendidikan formalnya. Dia hanya belajar atau bersekolah hanya sekitar 3 bulan saja. Tapi dia mampu menemukan sebuah penemuan yang bisa mengubah dunia lebih baik. Baik, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19 hingga 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, setelah kita membaca teks tentang Siti dan adiknya, kita akan membuat jawaban dari pertanyaan tentang hak. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, dari teks bacaan tadi, hak yang didapat oleh Siti adalah hak untuk belajar, kemudian mendapat fasilitas belajar yang mendukung, seperti tadi adalah lampu belajarnya. Kemudian mendapatkan perhatian dari orang tua itu adalah hak yang didapatkan oleh Siti. Kemudian yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Nah, tadi di dalam teks bahwa hak antara Siti dan adiknya sama-sama mendapatkan fasilitas dari ayahnya, hadiah, berupa hadiah. Nah, seperti kakaknya, yaitu mendapatkan hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Kemudian yang ketiga, apakah Siti menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, Siti itu menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Mengapa? Karena lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya dijaga dengan baik oleh Siti dengan mematikannya jika tidak digunakan. Kemudian ketika kotor, lampu tersebut juga ia bersihkan. Itu adalah hak dan tanggung jawab. Jadi dalam hidup ini ada hak dan juga ada tanggung jawab. Nah, kita sebagai manusia juga jangan terlalu menuntut haknya, tetapi kewajiban kita juga harus dilakukan. Kemudian, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, tadi adik Siti itu haknya sudah diberikan, namun tanggung jawabnya tidak dilakukan dengan semestinya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa adik Siti itu belum menggunakan hak dengan tanggung jawabnya. Mengapa? Karena lampu belajar adik Siti rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Selanjutnya yang kelima, apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab?
Nah, bisa kita lihat bahwa orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, itulah hak dan tanggung jawab. Tentu kalian sebagai murid mempunyai hak. Hak kalian adalah belajar. Kemudian kalian juga punya yang namanya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kalian? Misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu, mengumpulkan PR, itu adalah sebagai tanggung jawab kalian sebagai murid. Kemudian hak kalian di rumah juga mempunyai hak. Hak sebagai seorang anak di rumah, tentu kalian mendapatkan kasih sayang dari orang tua, itu adalah hak kalian. Kemudian kalian juga punya tanggung jawab sebagai anak di rumah. Contohnya, tanggung jawab kalian di rumah membantu orang tua, kemudian juga misalkan membersihkan kamar kalian, kemudian misalkan membersihkan keluar rumah, itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, itulah tentang hak dan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan hak dan tanggung jawab kita bisa kita lakukan dengan seimbang. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.